Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, ya. Marilah sebelum belajar kita awali dulu kegiatan hari ini dengan membacakan doa. Berdoa, dipersilahkan. Terima kasih. Hari ini kita masih belajar tentang peluang suatu kejadian dan komplemennya. Seperti halnya pertemuan sebelumnya, di dalam peluang itu kita mengenal apa itu percobaan, peluang sampel, kejadian. Kita ulangi sebentar ya. Misalkan kita melempar sebuah dadu yang mempunyai sisi 6. Setelah dilempar, sisi yang berada di atas tentu hanya satu. Misalnya sisi bermata dadu 5. Jika setiap sisi atau mata dadu itu diberi nomor 1, 2, 3, 4, sampai 5, dan 6, kemungkinan munculnya setiap mata dadu adalah sama. Hal ini diasumsikan bahwa dadu adalah merupakan benda yang homogen. Dari kegiatan di atas, kegiatan melempar dadu itu yang disebut dengan percobaan. Sementara itu, himpunan sisi-sisi atau mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang dinamakan dengan ruang sampel. Dan munculnya salah satu mata dadu pada sisi atas, itulah yang disebut dengan kejadian. Pada ruang sampel, sisi atau titik yang mungkin muncul di atas adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Anggota ruang sampel ini yang dinamakan dengan titik sampel. Kejadian yang hanya terdiri atas satu titik sampel itu disebut dengan kejadian sederhana. Ya. Di pelajaran yang sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu kejadian sederhana maupun peluang kejadian sederhana. Sedangkan kejadian yang terdiri atas beberapa titik sampel itu yang disebut dengan kejadian majemuk. Maka peluangnya disebut dengan peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk. Tadi sudah dikatakan bahwa kejadian majemuk yaitu kejadian yang terdiri dari beberapa titik sampel. Misalkan kejadian A dan kejadian B masing-masing adalah kejadian sederhana. Jika kita gunakan operasi himpunan gabungan atau irisan atau intersection, akan terbentuk suatu kejadian majemuk. Misalkan A adalah kejadian muncul angka genap dan B adalah kejadian muncul angka prima pada pelemparan sebuah dadu. Dengan menggunakan operasi gabungan yang dilambangkan dengan union, ini seperti ini, seperti U, dan irisan ya, seperti ini, atau intersection, diperoleh kejadian majemuk A atau B, boleh juga dibaca A gabung B, dan A dan B. Ini dibacanya dan, ya. Sedangkan yang ini dibacanya atau. Atau ini boleh juga dibaca A irisan B. Oke, sekali lagi, ini dibaca A atau B, boleh juga A gabung B, boleh juga A union B. Sedangkan yang ini A irisan B, atau boleh juga A dan B, atau boleh juga A intersection B.
Pada pelemparan sebuah dadu akan diperoleh ruang sampel yaitu S, himpunan 1, 2, 3, 4, 5. A adalah kejadian munculnya mata dadu genap. Maka A adalah himpunan 2, 4, 6. Sedangkan B adalah kejadian muncul angka prima. Maka B itu himpunan 2, 3, dan 5. Kejadian A atau B. Ya, dibaca kejadian A atau B atau juga kejadian A gabung B. Maka ditulis ini digabung, A digabung dengan B. A gabung B menjadi himpunan 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan, 2 ini muncul 2 kali. Tapi tetap ditulis hanya cukup 1 kali saja. Hal ini berarti bahwa yang terjadi kejadian A saja atau B saja atau keduanya. Sedangkan kejadian A dan B, maka ditulis A dan B adalah himpunan 2. Ini berarti kejadian A dan B terjadi bersama-sama. Artinya di A ada, di B juga ada yang beririsan. Ya. Himpunan 2 adalah A irisan B. Terjadi di A, terjadi juga di B. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, jika kita gambarkan dengan diagram Venn, maka A gabung B, kejadian A, yaitu keluar mata dadu genap, 2, 4, 6. Atau kejadian B, muncul mata dadu prima, 2, 3, 5. Maka yang dimaksud A gabung B adalah himpunan tadi 2, 3, 4, 5, 6. N A gabung B, banyaknya A gabung B, banyaknya anggota A gabung B ada 5. Sementara itu, untuk A irisan B, atau boleh juga A dan B, perhatikan, kejadian A muncul 2, 4, 6. Kejadian B muncul ya himpunan 2, 3, 5. Maka yang dimaksud A irisan B, yang dimaksud A dan B adalah himpunan 2 saja. Yang beririsan, yang ada di A, ada juga di B. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Dengan demikian, NA gabung B, ini kan NA-nya ada 3 kan? Kemudian NB-nya juga ada 3. NA gabung B adalah NA, banyaknya kejadian A, ditambah banyaknya kejadian B, dikurang NA irisan B. Itu sebabnya 2 yang muncul di sini hanya 1. Tidak dua-duanya muncul. Sedangkan NA irisan B tadi himpunan 2. Karena banyak anggota ruang sampel ada NS, maka dengan membagi kedua ruasnya, N A gabung B dibagi NS sama dengan NA dibagi NS, ya. Ini masing-masing dibagi dengan NS, ini juga dibagi dengan NS. Ini juga NB dibagi NS.
dikurang NA irisan B dibagi NS. Ini. NA gabung B dibagi NS adalah peluang A gabung B. Sedangkan NA dibagi NS adalah PA. Ya, di pertemuan sebelumnya bahwa PA adalah PA itu NA ya dibagi NS. Nah, sebentar. PA itu NA dibagi NS. Sementara NPB peluang B itu NB dibagi NS. Dikurang NB dibagi NA, NA irisan B dibagi NS itu adalah peluang A irisan B. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Berikutnya, jika A dan B adalah kejadian dalam ruang sampel, maka peluang kejadian A atau, perhatikan di sini kalau menggunakan kalimat maka menjadi atau, ya, peluang kejadian A atau B dapat dinyatakan menjadi peluang A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Ya. Kita lihat contohnya. Sebuah dadu dilempar ke atas sekali ya. Jika A kejadian muncul mata dadu genap dan B muncul mata dadu prima, tentukan peluang muncul A atau B. Mata dadu, maka ruang sampelnya atau yaitu S himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan A adalah kejadian muncul mata dadu genap. A adalah kejadian muncul mata dadu genap. Maka A itu himpunan 2, 4, 6. B adalah kejadian muncul angka prima. Maka B itu 2, 3, 5. Dari sini kita bisa lihat yang ada di A ada juga di B, yaitu himpunan 2. Dengan demikian A irisan B sama dengan himpunan 2. Sekali lagi, NS-nya himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau NS-nya ada 6. Ya, NS-nya ada 6. Kemudian A-nya himpunan 2, 4, 6 ada 3, maka NA-nya ada 3. B adalah himpunan 2, 3, 5, maka NB-nya juga 3. Sedangkan NA irisan B, NA dan B tadi yang ada di A juga ada di B, hanya 1, yaitu 2. Jadi peluang A gabung B, peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Peluang A 3/5. 3/6, maaf. Karena ini ada 3, ruang sampelnya ada 6. Ditambah peluang B. NB-nya 2, 3, 5, ada 3.
kemudian NS-nya ada 6. Ya, 3/6 dikurang NA irisan B per NS, peluangnya. Ya, sekali lagi, peluang tempo hari itu kita sudah bahas, PA itu NA dibagi NS. Maka kalau PB, NB dibagi NS tetap. Ya. Sehingga ini menjadi 3/6 tambah 3/6 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Jadi peluang muncul A atau B adalah 5/6. Contoh berikutnya. Dari 100 siswa, 30 siswa gemar sepak bola. 20 siswa gemar tenis meja. 10 orang siswa gemar keduanya. 30 siswa ini gemar sepak bola. Tapi dari 30 ini, 10 orang gemar sepak bola juga gemar tenis meja. Begitu juga untuk 20 orang yang gemar tenis meja. Di dalamnya termasuk 10 orang yang gemar sepak bola juga. Maka kalau kita buatkan di dalam diagram Venn, A itu siswa yang suka sepak bola, yaitu 20 ditambah 10. 10 ini yang gemar sepak bola juga gemar tenis meja. Begitu juga yang B, yang suka tenis meja. Ada 10 diantaranya yang senang sepak bola juga tenis meja. Sementara semua siswanya ada 100. Sehingga ada yang berada di luar A dan B, yaitu 100 dikurangi 20 kurang 10 kurang 10, ada 60. Ya, ini. Dari diagram Venn ini, kita bisa nyatakan bahwa NS-nya tadi 100 ya. Tadi soal ya. NS-nya ada 100 ya. NS ini ada 100. Kemudian NA-nya 30. Ini 30 ya. 30 dari sini nih. Soal tadi dinyatakan 30. Kemudian NB-nya yang gemar tenis meja juga 20. Dikurang yang gemar sepak bola juga gemar tenis meja. Nah, kita lihat. Yang gemar sepak bola dan juga gemar tenis meja ada 10 ini. Yang gemar keduanya. Maka peluang dipilih seorang siswa terpilih mengemari sepak bola atau tenis meja karena pernyataannya di sini atau, maka di sini pakai atau, pakai gabungan. Ya. Pakai gabungan. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, kita lihat. Kita lihat PA gabung B, PA atau B adalah PA, peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Peluang A, NA dibagi NS. NA-nya 30, 30/10. Ditambah NB per NS. NB-nya 20, NS-nya 10. Dikurang NA irisan B, yaitu 10 per NS-nya 100. Maka 50/100 dikurang 10/100, 40/100. Atau kalau kita bagi 20 masing-masing, 40 dibagi 22, 100 dibagi 25. Maka peluang A atau B 2/5. Ya, kalau dikatakan di
verbalkan, maka peluang yang terpilih adalah siswa penggemar sepak bola atau penggemar tenis meja adalah 2/5. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Berikutnya, kejadian saling lepas. Apa itu? Pada kejadian majemuk, tidak semua A irisan B mempunyai anggota. Tidak semua. Misalkan A adalah kejadian muncul angka ganjil dan B adalah kejadian muncul angka genap pada pelemparan sebuah dadu. Maka tentu saja NA irisan B sama dengan 0 karena tidak ada bilangan yang dia ganjil sekaligus dia genap. Kejadian seperti ini disebut dengan kejadian saling lepas. Ya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, ini kejadian A muncul mata dadu ganjil dan ini adalah kejadian B muncul mata dadu genap, saling lepas. Tidak ada yang beririsan atau irisannya sama dengan 0. NA irisan B sama dengan 0. Karena NA irisan B sama dengan 0, maka peluang A irisan B juga sama dengan 0. Ya. Akibatnya PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Sementara PA irisan B-nya ini sendiri sama dengan 0. Maka jika A dan B adalah kejadian yang saling lepas, peluang A atau B dinyatakan dengan cukup PA ditambah PB saja. Ya. Jika kejadian ini saling lepas. Contohnya, dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng merah, 4 kelereng biru. Ya. Dalam sebuah kotak ada 6 kelereng merah, 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Tentukan peluang terambil kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng. Diambil satu dari kotak itu. Berapa peluangnya? Yang terambil merah atau biru. Berarti yang ditanya adalah P, M, merah atau B. Ya. Ini yang ditanyakan. Misalkan M adalah kejadian terambil kelereng merah dan B adalah kejadian terambil kelereng biru. Dari soal ini, maka banyaknya M, banyak kelereng merah tadi ada 6. Dan NB-nya ada 4. NS-nya, ruang sampelnya seluruhnya ada 10. Ya. Atau boleh juga NM ini kejadian terambilnya merah, NM, itu boleh juga mengambil satu merah dari 6 merah. Kenapa pakai kombinasi? Karena di sini kelerengnya tidak bernomor. Kecuali kalau kelerengnya kelereng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga NB-nya. NB mengambil satu biru, kombinasi satu biru dari 4 biru. Mengambil satu biru dari 4 biru. NS-nya tadi 10, ya. Karena kelereng yang diambil hanya satu, maka tidak mungkin dalam sekali pengambilan kita bisa mendapatkan merah
dan biru sekaligus. Artinya peluang A irisan B sama dengan 0. Karena NA irisan B, NM irisan B ini sama dengan 0. Dengan demikian PM irisan B itu sama dengan 0 juga. Dengan menggunakan penjumlahan, maka peluang M atau B, peluang terambilnya kelereng merah atau kelereng biru adalah peluang terambilnya merah. Peluang terambilnya merah tadi 6 per NM dibagi NS, S-nya 10, 6 per 10. Peluang terambilnya B atau NB ini 4 dibagi NS, NS-nya 10. Ya, sama dengan 10 per 10 atau sama dengan 1. Atau bisa juga yang ini, mengambil satu merah, kombinasi satu merah dari 6 merah dibagi satu bola dari 10 kelereng dari 10 kelereng. Ditambah mengambil satu merah dari mengambil satu biru dari 4 biru dibagi mengambil satu kelereng dibagi 10 kelereng. Kombinasi satu dari 10 kelereng. Ya, hasilnya sama. Jadi peluang terambilnya kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng adalah 1. Ya. Nah, berikutnya kejadian saling bebas. Misalkan kita lempar sebuah koin dan sebuah dadu. Kemunculan sisi gambar pada koin ya tidak dipengaruhi ataupun tidak mempengaruhi munculnya angka 2 pada dadu misalnya. Kejadian ini yang disebut dengan kejadian saling bebas. Ini ada dadu, nota dadunya 1 sampai 6, koin terdiri dari angka dan gambar. Maka pada pelemparan pertama bisa jadi muncul angka dan angka 1. Kemudian bisa juga muncul angka dan 2. Dan seterusnya sampai gambar dan 6. Kita lihat. Seluruhnya titik sampelnya ada 12. Dengan demikian NS-nya sama dengan 12. A adalah kejadian sisi angka pada koin. Ya. Sisi angka pada koin. G adalah sisi gambar pada koin. Misalnya A adalah kejadian muncul gambar pada koin dan B adalah kejadian munculnya angka pada dadu. Maka PA yaitu kejadian munculnya angka pada koin karena koin itu terdiri dari angka dan gambar, maka peluang munculnya angka 1/2. Kemudian B adalah kejadian muncul angka 2 pada dadu. Angka 2-nya hanya 1. Dan dari 6 titik sampel, maka peluang B-nya 1/6. Nah, kita perhatikan. Kejadian majemuk munculnya sisi gambar pada koin, berarti yang bawah,
dan angka 2 pada dadu. Berarti hanya ini saja. Ya. Gambar pada koin dan angka 2 pada dadu. Dengan demikian, peluang A dan B ya adalah peluang A irisan B dibagi NS. NS itu ruang sampelnya, ini seluruhnya. NA irisan B ini hanya ada satu, yaitu himpunan G dan 2. Ya. Maka NA irisan B itu NA irisan B dibagi NS. Ya. NA irisan B itu 1. NS-nya ruang sampelnya ada 12. Dengan demikian PA irisan B atau PA dan B sama dengan 1/12. Yaitu apa? PA kali PB. Peluang A. Peluang A-nya setengah. Tadi peluang muncul peluang muncul gambar pada dadu, pada koin. Dan PB-nya peluang muncul angka 2 pada dadu. Setengah dikali 1/6. Atau PA dikali PB. Dengan demikian, jika kejadian A dan B saling bebas, peluang A terjadinya kejadian A dan peluang B terjadinya kejadian B. Peluang A dan B, perhatikan, ini peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi kalau penghubungnya dan, maka peluang A dan B sama dengan peluang A dikali, nah ini dikali ya, peluang B. Berbeda tadi, kalau peluang A gabung B itu peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Ya. Mudah-mudahan sampai di sini cukup jelas. Ya. Oke. Mungkin sementara itu saja dulu. Silakan kalian bisa mencoba latihan soalnya. Ada 4 nomor, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan 4. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Ya. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap ikuti protokol kesehatan.